Oke, halo Brada Sista. Baku dapat ulang link kita, masih tetap link kita, Refli Friendly. Iya. Dan hari ini kita mau bahas tentang friendzone. Ya karena banyak tapi tamang-tamang, tapi adik-adik, tapi kakak-kakak masih ada yang minta-minta bahas tentang friendzone. Gile tapi kakak-kakak masih minta bahas friendzone. Nah, kenapa orang bisa terjebak di dalam friendzone? Ini jadi pertanyaan. Friendzone, salah satu hubungan yang susah, bahkan tidak bisa berkembang sesuai dengan orang harapan. Menurut kita, ini semua terjadi lantaran orang cara pendekatan yang salah. Jadi orang PDKT bukan untuk jadi pasangan, orang PDKT cuma for jadi tamang. Asik. Nah, biasanya yang melakukan ini adalah orang-orang yang berusaha setunjung DP rasa cinta dengan berjuang for baking DP target bahagia. Rupa dan apapun yang ngana baking asal dia bahagia. I will do that. Iko akang DP mau. Gile. Nah, sebenarnya banyak yang boleh jadi contoh. Cuman salah satu yang sering terjadi itu adalah orang-orang yang dengar DP curhat tentang mantan. Terang pikir jadi pendengar yang baik, terang bisa jadi lebih baik dari DP mantan. Dan ternyata tidak. Di akhirnya nyaman curhat yang torang sebagai teman. Kong kalau sebegitu ya sudah no, abu. Mungkin ada yang sadar kalau itu cara yang salah for PDKT. Mar lantaran so terlanjur, akhirnya so bingung. Kong terjebak di zona PDKT. Oh, di zona PDKT. Kong akhirnya terjebak di zona yang DP istilah friendzone ini. Ya kalau sebegitu bagaimana dong? Ya orang mesti rubah no orang cara pendekatan yang salah. Lantaran beberapa orang sudah terjebak dalam zona ini, yang sudah terjebak dalam zona ini berpikir, ya sudah jatuh no, sudah terlanjur. Kita cuma mampu pendam tapi perasaan stone. Asik. Lantaran memang gak tuh dari pertama, ngana ndak setunjung dan kalau ngana ada perasaan pada dia. Jadi ndak ada dang isyarat yang setunjung atau bilang, jang cuma tamang kok tong dua. Terang dua kok boleh lebih dekat dari ini. Itu dang. Nggak ada DP isyarat yang setunjung itu dia. Jadi akhirnya dia nak merasakan oh itu begitu dah. Mana kok cuma sesambunyi itu isyarat-isyarat itu dia. Habis itu cuma bilang le biar jutre yang penting kita dengan dia so dekat rupa sekarang. Begini aja kita so senang. Ya mungkin ketakutan terbesar di zona ini adalah kalau saya tunjuk perasaan pada dia merasa tidak nyaman, ndak enak mau curhat pangana, so ndak enak dan mau curhat pangana, kok akhirnya dia berjauh. Biasa dia ketakutan-ketakutan yang begitu tuh. Nah, akhirnya hubungan sebatas friendzone jo cukup furngana. Kong dia lihat lantaran ndak tahu apa-apa, ndak tahu ngana perasaan pada dia, jadi dia lihat rasa ngana lebih cocok cuma jadi DP tamang no daripada DP pasangan. Ya, satu-satunya cara keluar dari friendzone adalah dengan mengubah cara PDKT. Lantaran menurut kita, lebih baik anak kasih kode-kode, kong dia merasakan itu, kong ditolak, daripada anak cuma simpang-simpang, kong nggak tahu dia sebenarnya suka pengana atau nyanda, begitu dah. Karena kan esensi dari mencintai adalah gimana DP cara mau baking orang yang orang cintai, cinta balik ke orang. Mungkin nggak harus berhasil, karena kalau akhirnya ternyata dia nggak ada rasa pengana, lebih baik akhirin no dari sekarang, kong cari lain. Daripada nggak mau terjebak di friendzone terus, akhir yang pahit lebih baik daripada pahit yang tak berujung. Gimana itu? Jadi Furngon yang sedang berada dalam friendzone ini lebih baik putuskan gimana DP cara mengungkapkan ngana perasaan pada dia meskipun akhirnya mungkin ditolak. Setidaknya kan ngana perasaan ngana seungkapkan. Setelah itu ngana bisa mulai ulang, cari yang baru. Oh itu lebih enak sih dijalani daripada selamanya ada di friendzone kong cuma bisa berharap mar bisa mengutarakan. Kalau nak bisa utarakan, baratkan, selatankan. Ya nak kata bagus itu. Jadi gimana dong DP cara mau supaya PDKT P arah boleh berubah dong. Jadi mau mengubah arah PDKT supaya bisa tunjuk bahwa anda memang mau jadian yang dia. Menurut kita ya, lantaran esensi dari mencintai adalah bagaimana DP cara mau baking orang yang orang cinta, cinta balik pada orang. Ya, orang mesti baking bukan cuma orang yang berjuang, bukan cuma orang yang selalu ada for dia.
mar dia le mesti berjuang for torang, jadi dang berjuang sama-sama no. Ngana mesti jadikan ngana pe diri itu seseorang yang pantas diperjuangkan. So itu kadang menurut kita tarik ulur begitu dang di PDKT itu penting, supaya kan orang boleh lihat no, apa dia mau cari pat orang atau nyanda. Lantaran kalau orang selalu ada for dia ndak akan mengerti seberapa penting orang for dia. Lantaran dia ndak pernah diberi waktu for cari pat orang otomatis akan selalu ada for dia. Itu baking dia merasa ya orang ndak penting-penting amat sih, gitu dong. Lantaran dia ndak pernah merasa butuh sekali pat orang sampai dia mesti cari-cari pat orang. Lantaran itu orang selalu ada no, dengar dia curhat. Memang dapat dengar bagaimana ya, gitu. Mar, memang begitu toh. Sebenarnya banyak yang so tahu kalau cinta itu ada DP strategi. Ini kan salah satu strategi toh. Rupa orang bilang cinta itu permainan. Kalau ngana ndak bisa jadi pemain, ngana akan dipermainkan. Asik. Dapat dengar jakang. Mar memang begitu DP kenyataan. Jadi menurut kita, kurang bagaimana orang mau ubah orang sudut pandang supaya boleh mengerti bahwa mencintai seseorang itu perlu strategi-strategi supaya orang yang orang suka boleh balik suka pada orang. Jangan terlalu bucin no DP inti dang. Jangan terlalu berpikir kalau orang mesti kasih apapun for dia dang. Menurut kita cara PDKT seperti itu adalah cara yang salah. Baking no supaya dia le boleh butuh pangana gitu dang. Jadi kita tutup dengan quotes dari kita pe panutan ya. Jadi dia bilang begini, jangan baking ngana yang datang for saya tunjung ngana selalu ada for dia, mar biar dia yang datang cari pangana di tanpa biasa. Asik. Oke, begitu juga kita friendly pakatuan upakaluwiran.